Selamat bergabung di Warga Lokal. Podcast kita ini membahas seputar LGBT di Indonesia, dimulai dari kesehatan dan berkehidupan lainnya. Gabung juga bersama kita setiap 2 minggu sekali dengan topik yang berbeda-beda. Buat yang dengar dari YouTube, jangan lupa subscribe dan klik icon loncengnya. Kita juga menerima donation via Ko-fi. Dan untuk lebih lanjut, silakan lihat bagian deskripsi. Terus ya nih, gimana? Nah, ada juga istilahnya kayak homofobia terus sama internal homofobia. Itu apa? Secara teknis itu apa? Terus efeknya ke individual itu gimana? Oke. Kita bahas dulu mengenai fobia Fobia, sebenarnya. iya. Ini apa? Payung gedenya dulu. Betul. Jadi payung besarnya, fobia itu sebetulnya yang perlu kita perhatikan adalah fobia ini adalah ketakutan yang sebetulnya takutnya tuh natural gitu loh, Pak Lurah. Jadi Contoh. ketika saya lihat darah, ya kan? Ketika saya lihat darah, maka secara otomatis pusat kesadaran otak saya men-shutdown otak saya. Pingsan loh. Ada orang-orang yang lihat darah pingsan. Iya. Apa sih nama sindromnya? Lupa. Macam-macam lah. Ada agorafobia, ada sosiofobia, ada apa tuh kalau yang tak laba-laba arachnophobia gitu ya. Itu banyak sekali. Ada juga ini kan Islamofobia. Iya. Tapi kan emang ada ya orang tahu lu Islam terus dia pingsan gitu. Enggak pingsan sih, tapi ada kayak marah gitu kan. Yang gimana langsung kita harus bisa bedakan antara fobia dengan fear. Fobia itu dibentuk oleh neurotransmitter atau oleh bentukan yang secara tidak sadar. Tapi fear itu dibentuk oleh aparat atau tools fokus kita. Gitu loh. Ketika seseorang, akhirnya apakah ini homofobia atau homofear sebetulnya? Oh, ya itu harus dipikirin. Itu harus kita pikirkan. Masalah apa ini gitu. Iya. Apakah orang ini takut dengan homoseksual? Dia tahu itu orang homoseksual terus dia tiba-tiba pingsan, ngegelepak, ada nggak yang kayak gitu? Nggak tahu ya. Atau dia tahu orang ini homo dan dia takut orang ini akan melakukan hal-hal yang dia tidak harapkan terjadi pada dia. Fear, anxiety itu kan adalah ketakutan bahwa di masa mendatang saya bisa mendapatkan perlakuan atau mendapatkan suatu kondisi yang tidak saya harapkan terjadi. Itu kan intinya. Ya kan? Nah, ketika homofobia ini yang disebut homofobia buat saya adalah homofear sebetulnya. Fear of homosexuality. Artinya adalah saya takut bahwa dia homo, dia akan, jadi ketakutannya macam-macam nih. Ada yang takut dia jadi ketularan lah, ya kan? Ada yang takut dia akan diapa-apain. Bahkan ada yang takutannya adalah takut malah dia menjadi malah dia membuka jati diri dia yang sebenarnya gitu. Jadi ketakutan itu macam-macam. Kalau fear itu dibentuk oleh tools otak kita secara bisa sadar atau bisa secara tidak sadar. Tapi itu adalah berdasarkan pemahaman atau berdasarkan belief atau berdasarkan pendidikan.
Gitu. Kalau fobia itu nggak perlu dididik, orang nggak perlu dididik untuk takut badut terus tiba-tiba dia pingsan melihat badut. Ada tuh. Gitu. Ada. Ada. Atau orang tidak perlu dididik bahwa ketika dia di ketinggian, kemudian dia fobia, dia sistem alarm otaknya apa namanya? Apa namanya? Shutdown gitu loh intinya. Iya. Gitu. Sebenarnya untuk ini gimana sih ya? Karena kan konstruksi sosial di masyarakat kita kan kita nggak bisa istilahnya open gitu kan, karena bakal macam-macam gitu efek sampingnya. Ada yang kemungkinan dipecat lah, atau paling kacau sih di ini ya, yang dilaporin polisi lah, walaupun secara hukum nggak ada pasalnya sih ya untuk diskriminasi saat ini, karena ada beberapa RUU yang bakal dimasukin. Nah itu sebenarnya untuk menjaga kesehatan teman-teman LGBT sendiri dalam sisi mental itu gimana ya menyikapinya. Jadi kita tahu nih di Indonesia nggak ideal gitu kan. Nah mengadaptasinya itu gimana ya dok? Oke. Apa gitu kan permasalahan jangan ini atau apa gitu, meditasi apa kayak way out-nya ya. Iya, way out-nya. Jadi gini, yang pengen di-achieve itu adalah kita nggak, untuk saat ini gitu ya, kalau belum ada pergerakan atau apa. Jadi untuk saat ini bahwa kita secara individual kita masih bisa menikmati berkehidupan di masyarakat Indonesia dan aman juga, ya, dan tetap embrace bahwa sexual orientation kita gitu. Oke. The main important thing adalah tadi kayaknya internalize homofobia belum kita bahas. Oh iya belum. Ya. Coba internalize homofobia dulu. Oke. Jadi kalau internalize homofobia yang saya pahami adalah sebetulnya kalau tadi homofobia itu kan dari yang non homoseksual kepada homoseksual. Ya. Nah, kan? Nah, kalau internalize homofobia artinya adalah justru yang homoseksual ini dia memikirkan tentang pikiran-pikiran yang dipikirkan oleh yang hetero. Jadi ada ketakutan bahwa misalnya gini, oh karena saya homo, hetero itu pasti akan jijik sama saya. Iya. Nah, imbas dari ini sama fear juga sebetulnya, bukan fobia sebetulnya. Bukan, ini fear juga. Imbasnya adalah jadi bermacam-macam lagi nih. Karena di sosmed setiap orang beda-beda. Ada yang sebelum saya diserang, saya yang serang duluan, ujulitin dulu. Iya. Teman-teman homo yang lain. Gitu kan. Kita serang dulu tuh orang sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dan itu banyak kejadiannya di mana-mana. Itu banyak kejadian. Banyak banget. Tumbuhlah para netizen julid gitu kan dan lain-lain. Iya. Jadi ya dua-duanya sama-sama tidak sehat. Dua-duanya sama-sama penuh hatred, penuh anger, penuh kesedihan. Emangnya nggak capek ya takut-takutan? Itu kan takut tuh pakai energi loh. Iya. Iya kan? Ada konsepnya juga. Ada konsep waktu itu ada care, sayang, benci, dan indifference. Jadi kalau lu mau membenci sesuatu, lu harus ada keterikatan emosional dulu terhadap item ini. Betul. Nah, bingungnya jadi kayak orang-orang yang homofobia atau internal homofobia gitu, yang homofobia lah gitu, yang appear homofobia. Jadi kayak yang secara sosial personal dia itu heteroseksual, punya pasangan hetero gitu kan, tetapi benar-benar menghujat homoseksual. Nah itu kadang-kadang harus dipertanyakan kan, benar kata dokter tadi. Kalau mau membenci sesuatu ya pertama ada waktu,
Kedua, Betul. kedua Iya, itu kok invest banget gitu kan terhadap bener. topik ini, Dan kenapa nah, gitu. bener, saya setuju sama Pak Lurah. Tadi Pak Lurah bilang bahwa perlu ada engagement antara Iya, orang yang membenci dengan subjek yang atau objek yang dibenci gitu kan. Kenapa? iya, Kalau nggak ada engagement, nggak ada rasionalisasi, iya, iya, iya. iya kan? Saya Kayak tidak mungkin, aha. Gimana, gimana? ah, saya tidak mungkin mengatakan bahwa saya membenci homo, padahal saya nggak tahu apa-apa tentang homo. Betul. Bener Harus nggak? tahu dulu. Artinya Sehingga saya harus tahu ada homo, ya. ada engagement kan? Jadi artinya adalah mungkin orang-orang yang membenci itu malah bahkan dia dalam tanda kutip dia yang paling tahu tentang homo. Paling tahu. Iya, iya, iya. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kenapa saya bilang dalam tanda kutip? Karena semua pemahaman pengetahuannya akan dia switch terhadap bagaimana menggoreng ini semua menjadi sebuah kebencian. Iya, iya. Saya punya kasus tuh dulu di tempat kerja yang Gitu. lama. Ada teman kerja yang apa istilahnya dipulangkan lah gitu karena si bosnya bilang tempat kerja ini bukan tempat buat nyari jodoh ya kata dia gitu. Jadi si teman gue ini cowok tapi apa memang benar-benar kemayu pakai make up dan lain-lain gitu kan. Dan si bosnya nggak suka padahal kita sendiri tahu orang-orang pada tahu gitu si bosnya cowok ya. Jadi dia punya mantan-mantannya siapa aja gitu kayak cowok-cowoknya sebelumnya siapa aja. Dan awal-awal dulu kan nggak ngerti ya kenapa kok orang bisa kayak gini. Tapi ya setelah setelah dipelajari lebih lanjut ternyata ya apa complicated ya. Kok bisa gitu ya, dan ya begitulah kenyataannya. Ya. Jadi kadang-kadang ya saya bilang bahwa membenci dan menyayangi sesuatu itu eh, energinya besar. Tapi Iya, perbedaan antara benci dan menyayangi adalah ketika eh, kita membenci, ya vibe-nya juga kita rusak. Energi betul. dalam tubuh kita juga menjadi imbalance gitu ya. Eh apa namanya? Kalau kita mencintai ya beda gitu loh. Vibe-nya tuh apa sih? Nurturing gitu loh terhadap Iya, diri kita sendiri iya, gitu kan. iya, iya, iya. Gitu. Oke, nah kemudian tadi pertanyaan yang bagus sih, way out-nya gimana jadinya? Way out-nya Nah, adalah kita tidak bisa memaksakan sebuah konsensus yang sangat besar. Itu akan memakan waktu yang luar biasa, memakan tenaga yang luar biasa gitu kan. iya, Amerika aja apa walaupun udah ada undang-undangnya tapi hate crime itu masih di mana-mana gitu kan, masih diskriminasi masih ada. Eh, nggak tahu deh Taiwan yang baru itu gimana, nggak tahu perkembangan gimana. Tapi di India juga kan baru tuh diimplementasi undang-undangnya bahwa ada apa dikriminalisasi terhadap sexual orientation atau homoseksual apa in particular. Terus ternyata si kayak dokter bilang tadi konstruksi komunitasnya belum siap. Jadi Yes. walaupun teman-teman LGBT di situ udah secara teknis aman gitu, tetapi dari sisi sosial stratanya itu masih belum gitu. Masih Dan belum, masih betul. belum butuh waktu dan apa pembahasan yang apa diskusi yang nggak berhenti-berhenti gitu kan. Yes. Dan kita harus ingat bahwa konsensus sosial atau kontrak sosial itu dibentuk berdasarkan filsafat dasar yang dianut Hmm. oleh masyarakat tersebut. Kenapa sih itu bisa terjadi di Belanda? Kenapa sih di Kanada bisa dilegalize gitu kan? Ya 2002 kalau nggak salah kan ada. Ya, Kanada sudah, kemudian Amerika sebagian besar ya sudah ya. Iya udah apa 50 states sudah Sudah udah di apa udah diproteksi dan ditandatangan ya, dilegalkan. udah Iya, iya. diproteksi. Nah, karena berdasarkan filsafat dasar negaranya itu memungkinkan. Apa tuh? eh Filsafat itu kan intinya adalah pembentukan argumentasi, Iya, iya, iya. ya kan?
pembentukan argumentasi demokrasi itu adalah bahwa tidak ada dominasi mayoritas terhadap minoritas, semua orang harus bisa diterima secara nature dan lain-lain sebagainya. Maka dengan filsafat-filsafat yang seperti itu, negara-negara tersebut bisa menerima. Iya. Oh, sama ini satu lagi, apa, separation of state and church. Iya, Yes. jadi negara dan agama negara itu dan agama itu dipisahkan. dipisahkan. Ya. Sementara kita harus lihat filsafat dasar Indonesia adalah nomor satunya ketuhanan yang maha esa. Maka tricky ya. ketuhanan yang maha yes, ini adalah suatu hal yang tidak akan bisa pernah diterima oleh konstitusi. Artinya mau kita sebagaimananya pun kita mau memperjuangkan kalau untuk di Indonesia bahwa ini akan diterima oleh negara, I believe that it is inconstitutional karena dia bertabrakan dengan konstitusi yang pertamanya gitu loh, ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa, maka kita harus lihat ya walaupun mungkin diterima oleh beberapa agama, misalnya mungkin Buddhism menerima atau Sikh gitu kan, juga itu Sikh ya kalau nggak salah Jainism juga mereka nggak ngeliat tapi yes, tapi bagaimana dengan Islamic majority, bagaimana dengan Catholicism majority, ya kan? Oke, pada akhirnya maka secara hal tersebut pun ya kita akhirnya tidak bisa pada akhirnya membuat itu menjadi sesuatu yang konstitusional gitu loh, karena akan tetap inkonstitusional gitu loh. India apa ya ininya nggak tahu deh ini, filosofi negaranya apa sampai bisa, karena itu termasuk apa salah satu yang wow gitu, karena India gitu kan mereka yang benar-benar terikat sama culture dan agama dan lain-lain. Kalau Taiwan kan jenderal pertamanya aja itu kan kalau nggak salah dari ini ya apa yang ada sosialis gitu, jadi nggak ada keterikatan gitu sama culture atau agama. Si pendirinya cuma ngelihat oke, ini negara kita bangun bersama, itu aja dulu. Apa ngelihatnya tuh dari sisi manusianya. Kalau India nggak tahu deh. Tapi ya di Indonesia begitu ya. Cuma karena apalagi kalau ngebahas agama itu kan nggak kayak sains ya. Sains kan kita ada hipotesis, ada hukumnya, terus ada teorinya. Yes, betul. Artinya adalah kalau kita berbicara dengan sains itu kan kumpulan argumentasi intinya. Sementara argumentasi itu dibentuk ya dari tesis-tesis atau dari premis-premis yang kemudian dibentuk menjadi satu sintesis gitu kan. Kemudian selama sintesis itu valid dan sound atau valid dan kuat, ya itu harus diterima gitu loh. Logika, akhirnya permainan logika. Tapi kan agama bukan sebuah permainan logika. Enggak. Iya, it means adalah ya walaupun sebagian orang beragama akan bilang bahwa agama itu harus pakai logika. Let's say gini deh. Logika itu apa sih? Logika itu artinya kan logika itu mudah, simpel. Logika itu artinya adalah segala sesuatu yang bisa disensis oleh kelima indera manusia itu yang dan diformulasikan, itulah yang disebut sebagai logika. Nah, sekarang bagaimana mensensis sesuatu yang ada di luar kemampuan manusia, artinya adalah sesuatu yang superstitious, kayak supranatural gitu, yang natural aja untuk memformulasikan. Let's say atom lah gitu. Atom itu kan kita nggak pernah lihat bentuk atomnya seperti apa. Tapi kenapa sih itu bisa logik adalah karena bentukan-bentukan dari atom itu ya bisa kita ukur gitu loh semua. Nah, ya mungkin ilmu pengetahuan belum sampai pada kita bisa mengukur elemen-elemen Tuhan gitu loh. Artinya belum waktunya atau mungkin mungkin ya. Atau kalaupun kita sudah mencapai, kita bisa menemukan elemen Tuhan itu yang mana, Tuhannya yang mana sekarang, Tuhannya Islam, Tuhannya Katolik, Tuhannya Kristen, it's all Tuhan
It's all the omnipotent, the omniscience, the omnibenevolent gitu kan. Mhm. Namanya siapa? Yang mana gitu loh. Artinya adalah ketika berbenturan dengan logika bukan berarti bahwa saya menyalahkan agama, tidak, tapi ketika berbenturan dengan logika, kita harus memilih, artinya gitu. Kita harus memilih untuk percaya, untuk believe, atau untuk eh apa sih? Kalau believe kan kayak percaya dengan sesuatu yang bahkan kita tidak bisa membuktikan gitu ya. Atau Betul. percaya dengan sesuatu yang sudah kita buktikan itu, understand gitu loh. Gitu. Jadi ya itu dia, makanya kalau misalkan kita mau mau mencoba, udah deh kita usahakan gimana caranya supaya hukumnya ini available buat gay marriage untuk apa? Ya lihat dong filsafat Jauh. dasar. Iya, iya, iya. Itu nggak Bener mungkin, sih. itu Iya, sangat iya. tidak mungkin gitu loh. Nah, way out-nya gimana? Maka way out-nya gini, akhirnya kita kembali lagi kepada filosofinya. Dua orang laki-laki, dua orang perempuan, dua orang laki-laki dan perempuan, maksudnya adalah hetero, homoseksual gitu ya. Bersatu itu untuk apa? Menjadi satu itu untuk apa? Untuk menjadi direstui oleh negara sajakah? Ataukah memang untuk mendapatkan sebuah eh, kenyamanan hidup bersama, memenuhi sesuatu yang kosong dalam dirinya gitu ya, atau dalam orang-orang mungkin spirituality berkata bahwa berpasangan itu adalah untuk pelatihan terhadap soul, ya kan? Mhm, mhm. Jadi purpose untuk berpasangan ini apa? Kenapa kita harus memaksakan negara untuk mengapprove? Kalau itu Mhm. tidak mungkin secara filsafat ya, kalau mungkin secara filsafat ya oke-oke aja lah, karena artinya adalah konsekuensi dari approval negara itu adalah jaminan terhadap harta, jaminan terhadap warisan, ya kan? Oh ya, Dan ya kalau itu sebetulnya adalah konsekuensi ya itu yang sebetulnya akan di menjadi. mana-mana udah ada perhitungan pajaknya gimana. Itu dia perhitungan pajak. Sekarang kayak dua orang laki-laki hidup bersama, maka pajaknya bukan pajak suami istri, jatuhnya tetap pajak dua orang gitu kan kalau di negara Indonesia. Ya Iya, itulah konsekuensinya. Intinya sih sebetulnya seperti itu. Nah, tapi kita harus kembali melihat bahwa konsekuensi kita jadi manusia hidup yang nggak mungkin mengharapkan segala sesuatunya ambience itu berpihak kepada kita. sayangnya Artinya sih kita ya. harus, sayangnya begitu ya, hidup nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk menjadi mudah, gitu kan. Ya, hidup begini adanya. Di saat sulitnya ya kita cari jalan keluar. Toh kalau memang itu sebuah willing of the universe, you will find a way. You will find a way gitu kan. Love Mhm. will find a way. Ada aja ya. Ada aja jalannya. Ya kayak tadi aku cerita, maksudnya kayak tadi aku cerita, dua orang laki-laki yang dua-duanya top tapi bisa saling mencintai, ya love will find a way, Iya, bisa aja. gitu kan. Bisa Ya. aja. Ya itu Karena kan hal-hal yang intinya cuma dua individual gitu ya, atau iya. individual Nah, gitu yang ingin bersama. dua atau lebih individual ya yang berada dalam satu kontrak yang sama. Artinya tidak menutup kemungkinan loh untuk hubungan bertiga, hubungan berempat, Mhm, mhm. Apa nggak sih menutup istilahnya? kemungkinan sih. Lupa. Ya, Ah, poli lah pokoknya ya. poliamori ya, poliamori. Ah, poliamori. Jadi intinya adalah tidak menutup kemungkinan untuk beberapa orang untuk atau dua atau lebih orang untuk membentuk sebuah hubungan yang intimate relationship, intinya gitu kan. Intimate itu bukan hanya dari sisi seksual ya, tapi dari sisi ya kehidupan sehari-harinya juga. Nah, jadi kalau sudah ketemu nih purpose kita adalah untuk apa, ya udah yang selama yang tidak bisa kita penuhi ya itu anggaplah sebagai realitas kehidupan. Let's Adaptasi say aja misalnya ya. adaptasi saja dengan hal Iya. tersebut. Let's say bahwa harta warisan tidak terjamin untuk sebuah pasangan gay. Iya, lu bikin aja di notaris itu Warisannya adalah ke bener sih. kepemilikan bersama gitu kan, Iya, atau iya. gimana.
ya udah, maksudnya itu kan bukan satu hal yang tidak bisa diatur gitu loh. Orang hubungan antara dua orang yang tidak punya hubungan tertentu aja bisa diatur kok, ya nggak? Secara perdata gitu kan. Let's say misalnya saya mati, saya bilang, oh saya mau ngasih harta saya ke panti asuhan itu, Iya, betul. ya kan? Ya itu terjamin secara negara. Jadi nggak perlu bahwa negara harus secara otomatis. Ya memang kita akan lebih ribet untuk mengurus hal tersebut karena tidak secara otomatis bahwa harta pasangan kita adalah milik kita gitu kan. Padahal mungkin di rumahnya juga barengan, yang satu bayar DP-nya, yang satu cicilannya mungkin gitu kan. Ya sudah, gimana lah cara cari cara supaya bahwa itu adalah bisa bisa diklaim punya berdua gitu. Itu kan bukan satu hal yang sulit menurut saya gitu loh. Ya, enggak sih, ada caranya emang. Yes, Ya, ya betul juga. susah-susah amat mah bikin CV aja. Masukin aja itu, Dua ya kan? ini ya, dua direktur gitu Iya, dua atau direktur tiga. masukin Ini aja semua hartanya ke dalam harta CV. ya, ide bagus tuh buat buat teman-teman yang lagi punya pasangan, terus baru beli apartemen atau apa gitu kan, atau teman-teman kan kalau teman-teman lesbian kan lebih nggak terdeteksi gitu kan kalau mereka Iya, pasangan kan lebih karena kelihatan kayak perempuan temen lebih aja. kayak temenan kan. Nah, Ya, ya, ini kayak bisa tuh di apa dan bikin CV nggak mahal kok ya. nggak Kalau mahal, nggak ya, mahal. ya, Ya untuk sebuah nilai dalam tanda kutip cinta gitu apa sih yang mahal? iya dan masa depan sih, iya, ya kan Iya kayak kan? Nah, kayak ada tuh beberapa orang teman yang pacarnya meninggal terus orang tuanya tahu kalau teman gue ini adalah pacar anaknya iya. pas di rumah sakit atau hari dia meninggal gitu kan. Terus Mm-mm. si teman guanya yang nggak dapat nggak dapat apa-apa, padahal itu walaupun harta bersama tapi atas nama si pacarnya. Jadi Iya, iya. apa istilahnya what a shit show gitu. Jadi Penguasaan ya, iya iya betul. dia dia ditinggalkan secara seluruhnya tertinggal gitu. Dia nggak dapat Iya, apa-apa iya. padahal. Nah, yang kayak kayak gitu sih emang harus di Nah, apa itulah yang sebetulnya dipinterin ya. harus difikirkan. Itu yang harus dipinterin bahwa itu yang harus dipikirkan bahwa ya nggak bisa diklaim orang lain, orang yang hartanya CV Iya, gitu, iya, nama gua di ya sini kan? di Ah, ah. harta pendirian gimana dong? Iya, iya kan? Atau yayasan kayak bikin gitu. Bisa, bisa, non profit ya. Iya, non profit. Itu hal-hal yang bisa kita siasati lah. Maksudnya jangan goblok-goblok amat deh jadi orang zaman Iya, sekarang kreatif gitu siasati ya. segala. Kreatif lah gitu. Maksudnya adalah bukan kita menipu hukum, tapi artinya kita menggunakan hukum ya untuk bagaimana caranya ya untuk menjamin keselamatan kita dan harta kita gitu loh Iya. intinya. Gimana kita caranya bermasyarakat secara Yes, secara secara aman. normal. Iya, secara Benar. normal. Ya, it doesn't mean kayak bahwa seorang yang berpasangan kemudian kita harus menyelenggarakan sebuah pernikahan mewah, husband Hajatan and husband gitu kan. 3 hari 3 hari 3 malam pakai gamelan gitu kan, dangdutan, terus wayang ngambil kulit. air, itu dia, ngambil air dari 7 apalah-apalah gitu. Ya itu kan konstruksi jatuhnya ya nggak? Iya, iya, iya. Konstruksi konstruksi, ego gitu Iya, loh, iya. ego Bukan ego intinya gitu ya. Iya, iya, iya. bukan bukan ini makanya nah akhirnya pada akhirnya adalah bahwa kita harus melihat ini ego atau ini adalah sebuah hal yang, purposif atau Iya, satu iya. hal yang, esensial gitu loh. Iya, 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 Kalau iya. itu hanya sebuah bentukan ego ya ngapain sih nurut-nurutin ego mau sampai kapan juga nggak akan selesai, ya nggak? Nggak Tapi kalau akan. itu yes, tapi kalau hal yang esensial itu selalu sifatnya liquid, nggak pernah sifatnya, saklek. Artinya kita akan selalu bisa menyiasati bagaimana caranya essential thing of our lives itu bisa, diselamatkan gitu loh. Benar, 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 benar. Kalau, nah gini, kan ada, nggak tahu deh ya, udah di debunk atau belum, kan
beberapa tahun yang lalu tuh ada diskusi gede gitu bahwa homoseksualitas itu termasuk di uh, mental health issues gitu, jadi mental illness. Padahal kan nggak semua orang juga tahu sih, cuman dari APA kan, American Psychiatric Association, tahun 73-an gitu kan, udah Yes, udah dikeluarkan. dibilang bukan homoseksualitas, padahal bukan penyakit gitu. Nah, kalau ada diskusi kayak gini dok, ini ngejelasinnya tuh gimana ya enaknya? Kan saya ada juga teman dokter ya yang benar-benar homofobik gitu. Jadi kayak aduh, kuliah 8 tahun buat jadi dokter ini gitu, tapi kenapa aku enggak? Tapi di lain sisi emang dia sangat ini sih, sangat nested di agamanya. Jadi mungkin di sisi itu dia jadi kayak bias ya untuk ngejudge sesuatu. Nah, kalau ada diskusi kayak gitu, ini enaknya kita ngomongnya gimana ya? Karena kan dulu itu di national TV loh, diskusi gede-gedean, terus si dokter apa gitu, dia asosiasi apa? Cewek ya? Itu dari apa Pelani gitu ya, lupa. Itu yang dari LGBT grupnya, tapi yang dari ketua apanya itu bapak-bapak. Dia bilang ini istilahnya manual booknya dari kita itu bilang kalau homoseksualitas itu adalah kelainan seksual gitu atau kelainan jiwa. Sedangkan aduh kan bingung, mau mulai dari mana ya? Padahal kalau mau merunut ke asosiasi gedenya itu udah dari tahun kapan itu udah dibilang enggak. Tapi gimana sih kalau lagi ada diskusi kayak gini kan orang-orang bilang gimana enaknya ya biar enaknya gimana ya? biar orang ngerti gitu. Yes, itulah kebiasaan dari orang kita. Kita terdidik untuk selalu menghafalkan algoritma, bener nggak? Artinya kita selalu based on manual book. Iya. Ya, kita tidak berpikir berdasarkan philosophical thing, tidak berdasarkan bagaimana mengkonstruksikan argumentasi. Itu kesalahannya, Pak Lurah. Jadi, kenapa saya bilang begitu? Karena argumentasi itu harus dibangun dari premis-premis atau dari fakta-fakta natural yang tidak bisa dibantah karena secara logika itu sudah valid dan kokoh. Contoh, ketika seorang laki-laki lahir, ya dia akan membawa yang umum ya, dia akan membawa 2 buah testikel. Oke. Jadi saya akan buat premis pertama. Seorang laki-laki lahir dengan 2 testikel. Ya. Agus lahir dengan 2 testikel. Simpulannya? Dia adalah laki-laki. Agus adalah laki-laki. Ya. Oke. Kalau saya bilang Agus adalah jantan? Jantan kan buat buat binatang, tapi benar sih. Ya, terus. Benar. Ya. Oke, berarti secara ada konsep, satu ya, gitu. Secara konsep ya. Nah, berarti ada satu premis atau satu pernyataan yang kurang. Agus ini siapa? Apa? Ya, siapa dan apa? Apa? Emang kuda nggak boleh dikasih nama Agus? Benar. Iya nggak? Emang kelinci nggak boleh dikasih nama Agus? Nah, ini adalah kebiasaan dari orang Indonesia. Kita selalu itu yang saya bilang tadi. Agus itu dirasa sebagai seorang manusia laki-laki. Maka kita akan bilang, ya iyalah, yang punya 2 testikel berarti laki-laki. Kalau saya bilang Agus ini jantan, orang Agus ini kuda, kok kuda saya kasih nama Agus, boleh-boleh aja toh. Boleh. Sah-sah aja. Nah, jadi kita harus mengembangkan hal-hal ini dari logika-logika naturalnya. Jadi kita harus lihat
ketika APA atau American Psychiatric Association itu menyatakan bahwa mengeluarkan definisi homoseksual dari gangguan psikologi, gangguan kejiwaan, itu alasannya apa? Karena dia dapat tuh argumentasinya. Oh, homoseksual itu A, B, C, D. Kenapa orang bisa jadi homoseksual? Karena dia A, B, C, D. Dalam perkembangannya dia akan menjadi A, B, C, D. Itu adalah berdasarkan penelitian yang sangat panjang, Pak Lurah. Berdasarkan penelitian yang kita sebut penelitian cohort, penelitian randomized trial, artinya adalah kita akan melihat secara epidemiologi, emangnya kalau orang homoseksual, dia akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Kalau dia homoseksual, apakah dia akan menjadi penjahat di masyarakat? Nah, makanya kita akan mengembalikan lagi ke basic dasar, berdasarkan apa sih persetujuan kita tentang definisi sehat dan tidak sehat. Ya nggak? Nah, itu baru di situ kita bisa bilang, ini kelainan atau bukan. Kelainan artinya dia tidak sehat. Ya nggak? Nah, definisi WHO terhadap sehat adalah health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi sehat itu adalah sebuah keadaan yang komplit dari dari keadaan fisik, mental, dan social well-being. Gitu loh. Kita harus lihat secara fisik seorang homoseksual terganggu nggak? Nggak. Dia he can be gay, whatever he Iya. Yeah. Secara mental dia terganggu nggak? Nah, itu agak rumit tuh kondisinya. Kapan seseorang secara mental terganggu? Ya, kapan? Pertanyaannya. Nah, ya kapan? Coba. Nah, secara mental, seseorang secara mental terganggu adalah ketika terjadi konflik antara dia dan dia. Oke. Ya. Ngerti nggak? Contoh, biar kebayang. Biar kebayang. Ketika terjadi konflik, bahwa saya suka, saya merasakan sensasi sensual terhadap laki-laki lain. Ya. Tapi secara pikiran, saya bilang ini salah. Ini secara normal nggak benar, itu konflik. Iya. Nah, tapi sekarang kondisinya saya ganti. Saya secara perasaan merasakan suka terhadap laki-laki lain. Iya. Tapi secara pikiran, saya menganggap bahwa ya itu hal yang boleh-boleh saja, baik-baik saja. Terus saya juga nggak merusak laki-laki lain itu. Saya hanya mendapatkan kepuasan seksual dari laki-laki yang lain. Konflik nggak? Tidak. Yeah. Kongruen gitu. Ya, kongruen. Betul. Jadi artinya adalah mental well-being itu adalah ketika kita tidak punya konflik dengan diri sendiri. Jadi, yang jadi penyakit itu, yang disebut sakit itu, bukan homoseksualnya. Tapi homoseksual yang denial, itu sakit. Iya. Homoseksual yang punya anger, itu sakit. Jadi ada tahapan. Kalau dalam psikologi itu ada tahapan. Ada denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Yang terakhir. Itu sih dibilangnya katanya kalau kita menerima kabar buruk loh. Karena sebetulnya bukan menerima kabar buruk. Sebenarnya adalah respon kita terhadap sebuah situasi dalam kehidupan. Ini adalah respon. Responnya kita bisa denial, bisa anger, bisa bargaining, bisa depression, bisa acceptance. Ketika saya masih bilang saya bukan sorry, this is not corona. Oh ya, ini ya kita nggak di dalam studio yang sama. Oh iya. Ada di dua tempat yang berbeda.
Jadi Yeah. we practice social distancing. So don't worry. Our distance is more than 10,000 kilometers. Oke, jadi gini, saya sampai mana tadi? Lupa. Five stage of Oke, oh ya, 5 stage ya. Nah, jadi ketika saya merasa bahwa saya suka sama laki-laki, tapi saya bilang enggak, saya enggak suka sama laki-laki, saya enggak punya rasa sensual terhadap laki-laki, itu saya denial, konflik. Yeah. Oke. Fase kedua, saya kok punya rasa sama laki-laki, saya marah. Nggak bisa, ini salah, nggak bisa, saya marah sama diri saya, atau malah saya kadang-kadang marah sama orang lain yang ternyata homoseksual gitu, saya marahin, ini pasti gara-gara orang lain, itu adalah defense mechanism, itu penyakit. Ketika saya merasa bahwa saya punya rasa sensual terhadap laki-laki lain, kemudian saya depresi, aduh kenapa ya gue kok jadi suka, itu penyakit. Depresinya. Iya, angernya, bukan bergeningnya, bukan ketertarikan sensualisasinya yang jadi masalah. Iya. Paham ya? Iya. Dari konsep ini ngerti ya? Jadi kita Ngerti. harus, jadi itulah yang paling penting. Kita harus membuka dulu bungkus awalnya. Kita harus melihat dulu bakal proses membentuk sesuatu menjadi parameter A, B, C, D. Itu kita harus lihat dulu konsekuensi filosofisnya. Bukan berarti bahwa ini ada manual booknya seperti ini, kemudian manual book itu kita terima dengan demikian saja. Dulu mungkin, dulu mungkin itu dimasukkan ke dalam kriteria karena dulu dianggapnya kalau orang homoseksual itu menyalahi kodrat misalnya dia. Jadi dulu tuh kan masih kadang-kadang sains itu bercampur sama agama. Oh iya. Temen gue yang dokter homofobik itu juga bilangnya gitu. Iya. Kodratnya jadi masalah. Kodratnya kan laki-laki harusnya dengan laki-laki lagi. Yang bilang laki-laki harus dengan kodratnya kan laki-laki harus bersama dengan perempuan. Yang bilang bahwa laki-laki harus dengan perempuan itu siapa? Sains, agama, iya kan? Iya. Nah, ini adalah agama. Nah, yang jadi masalah adalah nanti social well-being. Social well-being ini agak tricky. Karena artinya ketika kita sudah mempunyai sebuah mental dan physical health, kemudian kita punya belief terhadap sesuatu bahwa saya bilang, saya tidak ada gangguan terhadap, saya tidak terganggu dengan rasa saya menerima bahwa saya adalah seorang homoseksual misalnya gitu ya. Nah kemudian secara sosial dia mau menunjukkan atau mau apa sih istilahnya PDF itu dulu Pak? Physical PDA. PDA apa PDA? Public display affection, of affection. Public display of affection. Saya mau menunjukkan supaya orang lain menerima saya. Nah, permasalahannya sepenyakitnya bukan homoseksualnya. Show off-nya. Tapi public show off-nya itu yang jadi masalah. Iya. Ngapain lu show off? Memang itu akan meningkatkan kebahagiaan lu sebagai manusia. Kalau dia ego booster kan? Nah, itulah yang jadi masalah. Ketika kita menjadikan ego sebagai parameter kebahagiaan, ya konflik pasti. Di situ konfliknya adalah konflik sosial. Akhirnya muncullah netizen dari kalangan homofobik, internalized homofobik, dan pembela homoseksual. Waduh, nanti semuanya kan. Perang dunia emang. Perang dunia. Nah, itulah yang sebetulnya harus kita benahi. Jadi intinya adalah yuk mari kita melihat segala sesuatu itu dari basicnya, dari dasarnya. Jangan cuman mengambil argumentasi yang sudah dikemas gitu loh. Karena argumentasi itu ya terikat kepada waktu, terikat kepada tempat, semuanya bisa based on, ya kan?
Based on misalnya, kalau saya bilang uh, uh, apakah homoseksual ini sehat untuk di Arab Saudi? Tidak sehat. Kenapa? Mengancam jiwa, bisa dibunuh. Ya, Saudi, Iran, Jamaika, Kongo. Iya, Ya, ya, ya. dia bisa dihukum mati, Ya, 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 ya. ya kan? Akhirnya untuk terapinya adalah bisa macam-macam, artinya dia bisa memilih sesuatu hal yang lebih tidak ya maksud saya gini loh, apa bedanya kita sakit kanker sama kita mati di penggal? Oh, Ngerti apa nggak? bedanya? Ujung-ujungnya sama-sama mati kan? Iya, apa end resultnya ya? End resultnya sama-sama mati. Artinya proses-proses yang mengembangkan diri kita untuk menuju ke kematian itu adalah hal-hal yang sakit. Hmm. Baik itu baik itu eh, baik itu apa namanya, baik itu by nature maupun by culture gitu loh. Nurture, ya, ya, ya. Ya, by nature atau by culture atau by nurture. Jadi ya harus dipahami ini sebagai satu konteks yang sangat divergen gitu loh. Sangat tergantung tempat, sangat tergantung waktu. Eh, Kayak saya lupa dulu hukum di Inggris ya, kalau nggak salah juga mereka dulu menghukum Alan Turing? eh, Alan Turing ya, dia Iya, kan iya, iya. ya. Dia kan si simbol apel itu katanya kan gara-gara Alan Turing kan bunuh diri. Dia naruh Yes. arsenik di apelnya. Terus diketemukan jasadnya di kamar dia dengan ada satu gigitan apel di sampingnya. Nah, katanya Steve Jobs terinspirasi bahwa kan Alan Turing bapak modern komputer ya. Yes, Nah, iya. dan Alan Turing dulu kan didakwa atau hampir di charge dengan homosexuality kan. Iya, dan Karena dulu dia nggak backup. Dia bilang, iya gua gay kok. Terus mau apa? Jadi makanya dia iya kan dari biografinya tuh dibilang si pemerintah Inggris tuh ngasih dua pilihan. option. Ya, terapi atau di penjara kalau nggak salah. Nah, si MI6 bilang coba udah lu terapi aja sih biar semua orang bahagia. Nah, ternyata si terapinya ini bikin dia nggak bermasalah lah, karena kalau nggak salah ada terapi Nah, hormon itu dia. juga yang harus. Dan saya ingat itu dia itu develop kelenjar si dadanya itu membesar gitu. Ya. Nah, itulah dia makanya. Jadi pada akhirnya kita harus melihat konteks, Iya. Pak Lurah. Pada waktu itu konsep yang dibangun adalah bahwa konstruksi filosofisnya atau konstruksi logikanya adalah menyatakan bahwa homoseksual itu adalah karena kelainan-kelainan hormonal, kelainan-kelainan apalah sehingga bisa diterapi dengan treatment-treatment itu. Padahal pada saat kita Terapi pelajari kejut. ternyata itu bukan iya, dan Iya, itu itu. tidak mengobati apapun, tidak mengubah apapun pada seorang Trauma homoseksual aja gitu ya. kan. Iya, iya. Hanya menimbulkan trauma gitu loh. Yang akhirnya malah menimbulkan konfliktin dan lain-lain. Nah, makanya kita harus lihat gangguan mental itu kapan? Ketika dia terjadi konflik. Nah, kalau misalkan treatment itu malah dia menyebabkan pasiennya menjadi konflik, artinya ini apakah treatmentnya yang salah atau konsep tentang sehat dan sakitnya yang salah? Iya. Nah, orang sehat di treatment sakit nggak? Oh Sakit. iya dong. Iya. Overlap dia. Saya sehat. Terus tiba-tiba, kamu minum obat antihipertensi. Tuh. Apa bedanya sama itu? Iya, benar. What's the difference between Pingsan. I'm a healthy guy that given anti-hypertension drugs dengan seorang homoseksual yang dikasih terapi hormon? Tidak ada bedanya. Iya. Orang nggak ada kelainan hormonalnya.
Iya, iya. Penelitian akhir membuktikan tidak ada kelainan hormonal, tidak ada kelainan fisikal, tidak ada kelainan. Yang berbeda adalah pola pikirnya. Rangsangan arousal yang timbul dan menimbulkan neurotransmitter otak yang berbeda antara homoseksual dan heteroseksual. Gitu kan. Ya, cuman kalau ini dibawa ke dalam forum yang besar, orang-orang yang paham tentang hal ini dengan konsep ini pun juga nggak akan berani ngomong karena kalau enggak di blemish gitu loh. Iya, iya. Gitu kan. Itulah yang jadi itu sebetulnya Pak Lurah, kalau ketika kita mau menjawab sebuah pertanyaan tentang gimana ya caranya menjawab, yuk tarik lagi ke konsep dasar. Segala sesuatu kita tarik ke konsep dasarnya itu seperti apa. Ketika kita paham betul dengan konsep dasarnya, di situ kita bisa menjawab. Dan kita nggak usah takut, karena kita tahu bahwa kita benar. Gitu. Terus, ya, ini ya, multi layers sama kayak benar-benar kayak benang kusut gitu sebenarnya. Kalau di komunitas kita sih, padahal di tempat lain sih udah jelas gitu ininya apa konversinya kayak apa, strukturnya kayak apa, dan di beberapa negara juga proteksinya pun jelas. Jadi betul, negara-negara yang memberikan perlindungan terhadap homoseksual ini bukan berarti mereka memberikan special treatment, tapi ini tentang hak yang sama. Semua itu ini tentang hak yang sama, bahwa secara natural hak lahir yang harus diberikan gitu loh. Setiap individu itu adalah hak asasi kepada betul. Jadi buat saya hak asasi itu bukan hanya hak kebebasan untuk apa sih? Hak asasi apa aja sih? Human rights itu kan ada Declaration of Human Rights, ada apa. Ya, salah satunya human rights adalah kebebasan kita untuk menentukan peran gender dan orientasi seksual. Itu sebetulnya kalau kita mau mengembangkan ya, karena itu adalah bentukan-bentukan dari sesuatu hal yang tidak bisa kita tolak orang dari lahirnya begitu. Artinya yang saya tadi cerita tentang bayi yang dikasih air, kemudian atau sama satu lagi bayi yang dikasih susu, sama aja. Istilahnya dalam kata-kata kasar, yang satu laki-laki bayi dikasih gambaran penis, yang satu bayi dikasih gambaran vagina. Iya kan? Gitu. Nah, ya pada akhirnya kita melihat dia sehat atau tidak adalah dari fungsi fisikal, dari fungsi mental, dan dari sosial. Dari secara seksual dia oke nggak? Emangnya sekarang kalau jadi homoseksual dia tidak bisa berkarya? Oh, it's a bullshit. Alan Turing is a homosexual. Iya, he's out. Jadi dia di apa dalam catatan sejarah juga dia nggak pernah menutup dirinya. Deny. Ya, betul. Nggak pernah, dia bilang gue suka cowok, masalah lo apa gitu. Terus kemudian kita tanya lagi kayak si Elton John, iya kan? Elton John itu dulu sejarahnya sempat nikah sama cewek juga loh, dan akhirnya dia bilang iya itu cuman publikasi doang. Kemudian ya mari kita lihat lah, banyak sekali CEO-nya Apple sekarang dia kan gitu. Si siapa namanya lupa. Nah, jadi artinya secara social well-being adalah being a homoseksual. Iya. Jadi artinya secara social well-being adalah homoseksual itu tidak mengganggu fungsi social well-being karena dia masih bisa menghasilkan produk-produk yang memudahkan kehidupan manusia lain, tidak merusak di komunitas kemanusiaan. Iya. Dibandingkan si mental health yang lain, misalnya skizofrenia atau jelas. Iya, itu apa istilahnya? Merusak jelas. Makanya dianggap sakit. Ya, mari kita bandingkan misalnya dengan nggak usah skizofrenia yang terlalu berat lah. Kita bandingkan dengan orang depresi deh. Depresi, iya. Iya kan? Orang heteroseksual yang depresif, dia bisa mental suicidal, dia tidak bisa memproduksi suatu produk yang bisa dinikmati oleh bersama. Mana yang lebih sakit, homoseksual atau orang depresi?
Ya yang jelas ya depresi gitu Iya, loh. iya, iya. Nah, itu konsepnya harus diresapi banget tuh. Jadi apa sih apa eh, topik tentang bahwa homoseksualitas ini adalah penyakit mental, Iya, dibawa atau dulu bukan. ke dasarnya apa sih penyakit itu sendiri gitu. Betul. Apa sih penyakit? Kapan dia jadi penyakit? Itu yang paling penting kita paham. Gitu. Mhm, mhm, mhm. Terus, nah ini kan dokter kan aktif buat ini ya apa sexual health juga ya. Buat kan Yes, betul. di Indonesia kan nggak ada apa real support gitu buat teman-teman LGBT yang membutuhkan penanganan medis yang terfokus Komprehensif ya. ya yang komprehensif dan karena kan kalau buat LGBT apa gay lesbian aja itu ininya beda gitu apa kebutuhannya beda. Nah menurut dokter buat teman-teman yang ingin mencari support gitu buat penanganan medis paling enak ngomongnya gimana ya? Karena kan saya sendiri aja yang apa punya beberapa teman orang dokter itu beberapa udah saya blacklist gitu karena dia Judgmental. iya homofоб banget terus beberapa psikologis juga teman kayak aduh ini lu sekolah 12 tahun buat jadi apa terapis tapi kok masih homofób gitu kenapa gitu Ya, buang-buang duit dan waktu. Nah itu ini gimana ya? yang Apa ya, tips and triknya gitu ya untuk mengetahui apa staff medis yang bisa mensupport kita gitu atau gimana sih enaknya caranya gitu? ya. Eh, kalau kita cerdas, kita akan tahu sih mana sih orang-orang yang bisa kita pilih dan mana yang tidak. Artinya Hmm, orang-orang yang bisa kita pilih, kita balikin aja kepada konsep-konsep tadi yang kita udah cerita ya tentang hmm, sehat dan sakit itu apa. Kalau dia secara logika masih mengacu kepada logika-logika yang wajar, artinya adalah masih bisa ditangkap oleh nalar kita sebagai sesuatu hal yang benar, maka kemungkinan orang-orang itu bisa kita lakukan, kita jadikan tempat untuk berkonsultasi. Ya, dokter itu kan sebetulnya juga tempat konsultasi doang. iya, iya. Ya kan? Ininya apa tuh benchmarknya apa benang merahnya gitu yang kita tahu oh ini dokter kayaknya nggak bisa Benang merah. Ya. Kalau kita ketemu dokter yang lebih banyak mendoktrin dibandingkan mendengar, udah deh ganti aja. Tuh penting banget. Ya, kalau kita ketemu sama dokter yang lebih banyak mendoktrin dibandingkan mendengar, ya pindah nih. Dia nggak ngerti apa-apa tentang lo. It's a bullshit. Dia hanya hafal tentang algoritma-algoritma yang ada di buku. Percayalah. Ya. Artinya mendengar itu bukan hanya dia membuat kita bicara ya, tapi mendengar itu artinya juga dia melihat tanda-tanda yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Segitu dulu, dan terima kasih sudah bergabung dengan kita, warga lokal. Jika teman-teman suka dengan acara kita ini dan ingin acara ini terus berlanjut, silakan klik subscribe buttonnya dan klik juga icon loncengnya. Nah, kita juga menerima donation via Ko-fi. Terima kasih.